Pemirsa, sepatu roda termasuk salah satu olahraga ekstrim, tapi siapa sangka anak di bawah umur sudah bisa mencetak prestasi dunia dari ajang olahraga yang penuh resiko ini. Siapa sangka kaki-kaki kecil nan lincah ini dapat mengharumkan nama bangsa. Gerakannya meliuk-liuk di tengah kecepatan tinggi, membuat juri mengalungkan medali ke leher mereka. Tak tanggung-tanggung, prestasi yang diraih pun tidak hanya berasal dari dalam negeri. Kejuaraan sepatu roda tingkat internasional mereka ikuti untuk membawa pulang medali. Muhammad Farel Irawan dan Bintang Astagina Alisa namanya. Kendati masih duduk di bangku sekolah, nama mereka tercatat di papan prestasi dunia. Pada tahun 2022, Farel yang sudah 5 kali berturut-turut menjadi juara satu kategori speed slalom tingkat nasional berhasil mendapat medali emas di Chungcheon, Korea. Predikat paling atas itu, ia pertahankan hingga mampu memboyong emas ke Indonesia dalam ajang CHAM ASEAN ke-7. Seakan tak mau kalah dengan seniornya, Bintang juga bertabur prestasi. Dirinya berhasil menjadi juara satu speed slalom Jakarta Inline Freestyle Challenge 2023. Tak hanya itu, ia pun lolos seleksi Asian Games 2023 di ajang yang sama. Di balik prestasi yang berkilau ini, Farel dan Bintang tentunya harus melalui dedikasi dan kerja keras untuk terus berlatih. Wah, salut banget ya, kecil-kecil cabai rawit nih. Tim Liputan, B-Universe. Senang, masih muda udah pada berprestasi gitu ya. Kalau saya tadi ngebayangin pakai sepatu roda berdirinya aja udah hilang keseimbangan. Tapi tadi adik-adik kita sudah bisa meliuk-liuk gitu kan. Penasaran seperti apa dengan sosok bintang muda sepatu roda ini? Sudah hadir nih di studio BTV, ada Muhammad Farel Irawan dan Bintang Astagina Alisa. Selamat pagi, Farel sama Bintang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Tadi ngeliat videonya kan? Iya. Seru banget, bisa langsung dari jauh, set ngelok gitu. Gimana bisa sampai ke situ? Sejak kapan latihannya? Latihannya awal main sih dari umur 4 tahun. 4 tahun udah main? Farel, kalau Bintang? Kalau aku sih umur 6 tahun, kelas 1 SD. 6 tahun. Siapa yang mendorong Farel sama Bintang dari usia 4 tahun itu 6 tahun bahkan? Kalau saya 4 tahun kayaknya masih belajar baca atau mungkin belajar apa ya? Ini udah main sepatu roda. Siapa yang dorong? Awal main ngikutin kakak duluan. Oh, ada kakak Iya. yang duluan sepatu roda. Kalau Bintang? Kalau aku dari teman rumah, ikut Kan ke rumah. teman. Asalnya main-main sepatu roda, sepatu roda rumahan gitu ya. Iya. Terus kemudian akhirnya mau membuat tim jadi serius sampai akhirnya jadi atlet. Itu main umur 9 baru serius masuk tim. Oh, umur 9 baru serius masuk tim. Kalau Bintang? Kelas 2 SD, umur 7 tahun. Sejauh ini dari 7 tahun, dari 9 tahun, kemudian serius menjadi atlet gitu, udah ikut berapa ajang? Kemana aja? Kalau yang di nasional berapa? Kayaknya udah banyak sih. Udah banyak? Iya. Yang internasional? Baru. Ya kemarin saya dengar kan ada internasional juga tuh sampai Kalau Cina. Oh, yang di Cina terakhir ya? ke Cina. ke Cina Terakhir juga? Iya. Itu dapat medali emas juga? Juara Deg-degan 2. nggak? Yang Juara di 2? Cina juara 2. Deg-degan nggak waktu pas ngelawan, Pastinya sih deg-degan. pasti degan. Tapi akhirnya bisa menang. Nah, ini pengetahuan buat kita aja. Mungkin yang kalau saya sendiri masih belum dan mungkin pemirsa di rumah juga belum semuanya paham kalau ternyata sepatu roda ini ada jenis-jenisnya, ya kan? Kalau jenis yang dilakukan oleh Farel dan juga Bintang adalah jenis apa? Inline freestyle. Inline freestyle ya. Dari berapa jenis sih kalau boleh tahu? Ada agresif, Ada agresif, speed skating, speed skating. inline freestyle. Apa beda-bedanya tuh? Kalau agre itu kan loncat-loncat gitu. Aha. Kalau inline Oh, freestyle itu agak tuh yang kayak apa namanya? Iya. Street Iya, inline loncat. skate gitu ya, yang loncat yang dari bergaya-bergaya iya, gitu. bergaya gitu. Kalau Loncat lewatin halang rintang gitu. Terus Inline freestyle tuh kayak lewatin kon gitu kita. Ada speed slalom, slide, sama klasik slalom. sama klasik slalom. Oh, berarti yang tadi kalian lakukan adalah yang slalom itu ya? Iya, slalom. 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 Yang lewatin Kon. Kemudian Ada speed skating. speed skating Itu yang itu muter di Yang muter-muter track. di track. oh, itu adu kecepatan kalau Iya. itu ya, Iya. perlombaannya. Kalau yang kalian adalah slalom ya. Itu idealnya pakai kon, tetapi kita di studio adanya botol nih, kita akan coba Farel dan juga Bintang untuk melewati rintangan ini. Kira-kira harus seperti apa? Biasanya dilombakan ini cepat ya. Boleh kita coba langsung perhatikan ya. Meluncur misalkan dari sana ke sini, tunjukin sama pemirsa. Atau dari sana ya? Dari sana ya, kita coba ya. Sana aja, Coba Ki. lebih enaknya di mana nih Farel sama itu? Dari situ aja deh. Tinggi ya kalau karena pakai sepatu roda. Coba lihat ini. Saya mau lihat Farel dan juga Bintang
Untuk melewati Harang Lintang, ini masing-masing botol di jeda sekitar 80 cm sesuai dengan aturan dan dalam perlombaan ya. Biasanya 80 cm ya? Iya. Oke, kita coba Bintang dulu deh, coba. Bisa lewatin. Oh, dengan satu kaki. Iya. Bagaimana dengan Farel? Balik lagi sini coba. Gagal. Ya, 2 gagal coba. Ini harus satu kaki atau 2 kaki? Kalau yang dilombain Oh, di satu kaki. Oh, itu harus satu kaki? Iya. Selalu satu kaki? Iya. Kalau 2 kaki tapi memungkinkan juga atau lebih sulit? Atau Kalau seperti apa? yang 2 kaki itu yang klasik slalom. Iya. Coba dilihat. Contohnya yang 2 kaki nih. Oh, ini klasik slalom. Iya. Kalau yang satu kaki adalah yang Speed slalom. yang speed slalom. Iya. Oke. Tapi kabarnya nih, Farel dan juga Bintang selain ini juga bisa menjadi sebuah ajang untuk atlet begitu ya. Ada prestasi yang bisa dihasilkan dari kompetisi juga. Skill bermain sepatu roda juga ternyata bisa menghasilkan cuan. Nah, seperti apa cuan yang bisa dihasilkan dari sepatu roda? Kita akan lihat tayangan berikut ini. Ridwan Wi, begitu ia akrab disapa kalangan pemain sepatu roda lewat konten-kontennya yang mempesona. Ridwan mampu menggait 78.000 pengikut followernya begitu ya. Sudah banyak wilayah yang ia sambangi untuk membuat konten sepatu roda. Skillnya yang kemudian menarik, memanjakan ribuan bahkan jutaan pasang mata pengguna media sosial. Tidak heran kalau banyak perusahaan hingga instansi membutuhkan jasa dalam promosi baik produk maupun event. Oke, kalau dilihat dari tayangan tadi kita jadi dapat inspirasi bahwa ternyata skill bisa bikin orang jadi terkenal, dan kalau sudah terkenal apalagi banyak followernya cuan pasti datang sendiri gitu ya. Langsung saja kalau gitu kita ajak ngobrol bareng. Yang ada di video barusan ada Ridwan Wi. Mas Ridwan coba ke sini. Wah, terima kasih sudah berkenan hadir di obrolan pagi Mas Ridwan. Ini udah saling kenal juga kan? Kenal dong. Karena sesama pemain sepatu roda, cuma satu atlet, satu ini influencer. Iya, lebih ke Oke, situ sih. Mas Ridwan, sejak kapan buat video-video bertemakan sepatu roda tadi? Sebenarnya dari awal gue latihan sih. Jadi dulu tuh sebenarnya iseng-iseng, sampai ya banyak orang yang bilang alay lu dan lain-lain. Cuman kan untuk tahu progres tau nggak? Sebentar, kenapa iseng-iseng terus dibilang alay? Di posting-posting dibilang alay gitu ya? Karena kan orang-orang dulu tuh kalau misalnya bikin video tuh ya apa sih cuma gitu doang kayak gitu. Oke. But then sekarang justru orang semua banyak follower ya. Nah, Sampai kayak gitu. kayaknya orang-orang pada tahu, dan kalau nggak salah Ridwan juga sempat jadi diminta beberapa tokoh untuk ngajar. Bener nggak? Iya. Artis-artis sebut siapa? Sebenarnya gini, dulu tuh malah aku gratisin untuk mereka tuh. Oke. Jadi supaya banyak pengikut mereka juga pada main lagi kayak Oh, gitu. justru Ridwan punya misi untuk ngajak orang-orang, ayo kita cari aktivitas yang Yep, positif betul. untuk bermain sepatu roda. Kalau Farel dan juga Bintang ini memang sudah concern di bidang olahraga sejak, khususnya sepatu roda sejak memang kecil gitu ya. Tapi sempat saling kenal ini di mana? Pas Itu pas lomba di BSD. BSD. Iya, Pas iya. lomba di BSD. Iya, Oh. Pertama kali ya di BSD. Pertama kali kalian kenal, tapi beda dengan usia bro gitu. Gimana semenjak menjadi sosok influencer sampai sekarang, sudah dampaknya adakah atau gimana, atau banyakkah yang kemudian menjadi tergerak untuk bermain sepatu roda juga? Banget. Justru awalnya sih nggak kepikir ke situ ya. Yang gue pikir tuh gimana caranya ini makin rame gitu. Oke. Dan karena kan ini olahraga dan bisa bikin orang sehat juga kayak gitu kan. Akhirnya aku nemu tempat yaitu di GBK, dan dari mulai 10 orang, 20 orang, sekarang udah hampir mau 1.000 orang kayaknya di GBK. Oke. Jadi sekarang justru banyak ada komunitasnya. Ada komunitinya, jadi lebih ke perkumpulan sih. Jadi kita cuma Perkumpulan. ngumpul aja gitu, nggak ada ketua, nggak ada apapun kayak gitu. Jadi Oke. bisa langsung join bareng ke situ. Oke, suka nongkrong juga di situ atau enggak? Karena atlet fokusnya olahraga ya. Jarang. Kadang. Oh, kadang-kadang, tapi kadang-kadang juga.
untuk datang juga. Beda kelasnya mungkin kalau atlet. Kalau yang baru belajar mungkin bisa join bareng sama Mas Ridwan. Berarti tiap hari Rabu nih? Tiap hari Rabu. Tiap hari Rabu akan kumpul Akan kumpul di GBK pintu 3. di GBK. Pintu Pintu 3. 3 apa aja agendanya? Apakah ada kelas-kelas khusus seperti tadi sempat dijelaskan Farel sama ini kan sebenarnya ada beberapa jenis nih. Kalau di sana tuh gini, jadi kayak misalnya aku ngajarin Mas Agung nih. Nah, nanti Mas Agung udah bisa. Nah, Mas Agung bakal ngajarin yang baru-barunya kayak gitu. Jadi saling kayak gitu loh. Jadi saling ngajarin kayak gitu kalau di sana tuh. Oke. Kalau di sana saling ngajarin, kalau yang ini sedang bersiap-siap. Saya dengar Farel dan juga Bintang akan masuk ke ajang Asian Games 2023, benar begitu? Betul. Apa aja persiapannya jelang agenda itu? Oh sorry, 2024 ya, sorry. 2023 2023? iya, Oke. bulan September nanti. Apa aja yang dipersiapkan nih? Latihan tiap hari atau seperti apa? Latihan Iya, tiap hari latihannya. latihan. Pagi. Sama pagi sore lagi. Pagi sore, berapa jam sekali durasi latihan? 2 2 sampai 3 jam. Wow. 2 sampai 3 jam. Ridwan berapa lama kalau bisa latihan? Atau suka-suka dia kalau dia buat Nggak. Jadi dulu awal-awal itu aku dari jam 6 pagi, jadi aku tuh ada fisik. Karena dulu aku latihan di Bandung, itu dari jam 6 sampai jam 1 malam. jam 6 sampai 6 pagi sampai jam 1 malam. malam. Kebayangkan intensnya kayak gimana, makanya aku progresnya itu sangat cepet banget. Oh, Ridwan termasuk yang progresif. Dari tahun berapa mulai belajar? 2018. Justru 2018. Kalau mereka dari 2018. kecil loh. Iya. Mereka dari kecil loh gitu. Berarti ini lebih suhu dong. Sangat lebih suhu. Tapi kalau Ridwan memang belajar dengan progres yang cepat sampai bikin konten, akhirnya Iya, banyak iya. yang ngikutin gitu ya. Banyak yang ngikutin sampai akhirnya kan ada beberapa artis tuh kayak penyanyi, terakhir tuh aku jadi koordinator Ariel. Oke, Ariel Noah. Ariel Noah. Itu pas Oh. lagi event, tahu? Iya, saya Yang sempat rame lihat itu. Ariel Noah itu sampai Iya, sempat yang meluncur rame di itu. Iya, iya, konser. benar-benar. Oh, itu ternyata Ridwan yang ini. Iya, itu juga aku diundang Yang di bantu situ. jadi koreografernya. Terus ada Tia Ristia. Oh, Ariel. Oh, ini nih kita lihat nih. Ini ada Ariel. Nah, ini sama Oh, ini Ariel. sama Ridwan juga ya? Iya, ini sama aku. Ini pas ini meluncur di panggung ini. Nah, ini Oke. Terus, terakhir ada Anji. 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 Oke. Ini Banyak atletnya lah. juga ternyata banyak minat ya. Banyak banget. Untuk sepatu roda gitu. Kenapa katanya mereka minat sepatu roda? Mereka tuh pengen ngelakuin sesuatu hal yang baru. Kayak misalnya pas video aku lewat lah atau kayak gimana, akhirnya kayak gitu. Oke, kalau mereka pengen sesuatu yang baru. Kalau Bintang sama Farel pengen apa? Medali. Iya. Pengen Sejauh ini udah punya berapa medali di rumah nih yang dikoleksi? berapa ya? Nggak ngitung. Nggak ngitung. Nggak ngitung. Saking banyaknya. Iya. Tapi masih sempet nongkrong tadi ke GWK ya, padahal lagi sibuk. Gimana bagi waktu antara kuliah dengan itu? Sekolah ya. Udah kuliah? Sekolah. Sekolah. Gimana bagi waktu antara sekolah dengan kegiatan sebagai atlet ini? Ini kan masih libur, jadinya masih bisa ngatur lah. Kalau Oke. masuk sekolah ya mau nggak mau harus ngatur sendiri. Mau ngatur sendiri. Iya. Tapi pernah nggak dikasih izin sama guru gitu, Pak, aku boleh nggak izin gitu karena saya mau latihan atau gimana gitu? Sering minta izin. Pernah. Sering minta izin. Bolos? Bolos enggak sih. Izin. Harus Enggak. izin. Oke, jadi kegiatan atlet tetap berjalan, tapi pendidikan yang utama tidak ditinggalkan. Ya. Gimana kalau Ridwan? Bukan bicara sekolah Ridwan. Kalau Apa Ridwan katanya di profil Instagramnya kan 1% gaya, Oke. 1% skill, 90 style. 99% justru gaya. Iya. Kenapa buat tagline itu? Jadi gini. Sampai banyak yang ikutin loh sekarang. Gayanya iya, duluan iya. biar kayak Ridwan. Jadi gini, awal-awalnya itu emang aku tuh sengaja sebenarnya bukan sebaliknya sih sebenarnya itu. Cuman karena emang banyak orang-orang baru lebih terinspirasi, akhirnya aku bikin seperti itu kayak gitu. Jadi ya udah sih gaya dulu aja, skill belakangan kayak gitu. Oke, kalau saya lihat Ridwan ini bahkan beberapa menjulukinya sebagai Luffy. Luffy pernah nonton One Piece nggak? Nah, ada tokoh utamanya namanya Luffy katanya. Iya. Gara-gara saking lenturnya kakinya bisa bengkok kayak gitu. Ada nggak ya videonya nanti kita lihat kalau kata, ada, harusnya ada. Ridwan. Kalau Ridwan tadi meliuk dengan gaya seperti itu, kalau Farel sama itu bisa nggak sih gaya-gaya muter-muter ngeliuk gitu? Atau harus tadi aja kecepatan gitu aja? Sebenarnya mereka tuh bisa sih. Bisa. Kita coba, boleh nggak kita coba? Ayolah kita coba. Coba. Atau apa, Rel? Apa istilahnya tadi? Crazy. Crazy. Jadi ada namanya Bisa nggak? crazy, terus Coba sebenarnya itu tunjukin trik tadi. basic. Trik basic, crazy.
Itu crazy. Ah, ini Wih. crazy ya? Atau apa ya? Oh iya. Oh, ternyata bisa dimacam-macamin. Bisa, Oke. bisa. Jadi sebenarnya tuh gini, aku tuh suka bikin trik-trik yang basic. Mhm. Jadi supaya orang tuh ngelihatnya enak gitu loh. Coba deh. Crazy lagi. Nah, apa Coba. aja, Jo? Kayak Crazy gini. lagi. Oh, ini istilah memang dari inline skate Iya, ya? dia tuh ada. Bintang bisa nggak? Coba Bintang. Coba Bintang, pasti bisa ini udah dari kecil. Wih. Oke. Pas Ini pelan-pelan. saya berdiri aja tuh udah kayak Nggak mau nyoba. Coba lagi, ada selain crazy ada apa lagi tadi? Ada apa lagi yang real trik-triknya itu ya? Banyak sih, banyak banget sih. Coba, trik yang lain, lain. coba trik yang lain yang bisa ditunjukin sama Criss cross, coba criss cross, nggak apa-apa. Dia kiri kanan itu namanya criss cross. Oke, Bintang. Coba criss cross Bintang. Oke. Keren banget, kalau saya sih berdiri aja ini botol-botol bisa jatuh semua. Butuh berapa lama? Jelas butuh waktu yang panjang. Kalau tadi kayak denger Farel dan juga apa namanya Bintang juga tadi butuh dari kecil gitu kan. Tapi bicara olahraga, tunggu kita harus tahan dulu nih, karena bicara olahraga tentu kita juga tidak bisa kesampingkan cabang sepak bola dari topik obrolan pagi ini. Apalagi Indonesia, kita tahu pemirsa, ini belum lama ini juga didaulat sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U17. Tapi hingga kini pemerintah tampaknya belum memutuskan lokasi pengganti dari Stadion GBK yang akan menjadi venue Piala Dunia 17 ini. Kira-kira di mana nih ya venue alternatif pengganti GBK? Apakah Jakarta International Stadium ini jadi jawabannya? Setelah dipastikan Stadion Utama Gelora Bung Karno tidak dapat menjadi venue dari Piala Dunia U17, pemerintah tengah sibuk mencari alternatif lokasi lain untuk kontes sepak bola bertaraf internasional ini. Meski dinilai masih banyak kekurangan, Jakarta International Stadium disebut-sebut menjadi pilihan untuk menggantikan GBK sebagai salah satu venue Piala Dunia U17 yang akan digelar pada November hingga Desember 2023 mendatang. Diketahui pemerintah pusat pun berencana untuk merenovasi stadion yang berada di utara Jakarta ini agar dapat memperbaiki beberapa fasilitas yang dinilai masih kurang memadai. Ada beberapa catatan yang harus kita perbaiki dan kita sempurnakan dalam rangka jika kita ingin menyelenggarakan event internasional yang nantinya dihadiri baik itu dari tamu negara asing dan lokal, ini memastikan tidak ada kendala-kendala. Contohnya memang akses parkir. Sebenarnya akses parkir itu bukan parkir yang untuk tamu sebenarnya. Sementara itu menyikapi rencana pemerintah yang akan merenovasi JIS, PJ Gubernur DKI menyebut siap mendukung pemerintah pusat agar JIS dapat memenuhi standar sebagai tuan rumah pertandingan Piala Dunia U17 nanti. Heru menyebut beberapa titik yang menjadi perhatian dan harus diperbaiki. Iya. Nunggu waktu Pak Menteri BUMN. Sama PSSI mungkin besok nanti bikin jalur keluarnya sisi arah jembatan Ketel. Ya. Iya Pak, berarti aksesnya akan ditambah lagi atau seperti apa? Tambah. Ya. Terkait jalur mungkin parkirnya kan sebelumnya ada kantong-kantong parkir. Ya, nanti ke belakang ada jalur. Akan dikasih lagi. Ya. Gitu. Oke, cukup. Terima kasih. Diketahui Indonesia terpilih sebagai tuan rumah dari Piala Dunia U17 yang akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Diharapkan dengan terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah dapat mendatangkan banyak manfaat bagi negeri ini. Tim Liputan, BTV. Gimana? Kalau Pildo nanti di JIS, setuju nggak? Pengganti GBK kalau Pildonya di JIS aja. Wah, kayaknya itu juga keren sih. Oke, kita kembali ke topik di sini. Ridwan tadi kan sudah malang melintang di dunia sepatu roda, bahkan sudah jadi influencer sekarang. Kayak tiap ngetok kemana ada aja orang tahu. Ini nggak di TikTok, ini di Instagram gitu ya. Dan bisa juga menghasilkan secara finansial di situ. Benar begitu? Bener banget. Bener banget. Bocoran kepada kita yang memang ingin juga menjadi sepatu roda, jalurnya tidak hanya bisa menjadi atlet, tetapi juga bisa menjadi influencer, Iya, bener tetapi banget. menghasilkan secara finansial gitu. Iya. Berapa Iya. besarannya?
Kita langsung tembak. Lumayan. Ada lah hitungan ya. nggak sih per bulan atau Kalau yang per bulan tuh biasanya tuh dari kalau kita jadi BA atau brand ambassador. Ya, jadi aku ada beberapa brand ambassador kayak jangan sebut mereknya sih. ya itulah ya, Ada pokoknya ada beberapa. beberapa, ada 3 atau 4 itu brand ambassador. Terus biasanya ya ada juga yang kayak endorse per satu video. Kayak satu video di TikTok ataupun di Instagram dan di media sosial aku yang lainnya. Dan juga menjanjikan ya. Dan itu lumayan sih. Kayak. Wah, oke. Jadi mereka yang mau sepatu rodaan bisa cuan juga dari situ. Selain jadi atlet. Kalau jadi atlet, harapan terdekat ini apa? Farel dan juga Bintang. Ya, semoga semakin maju lah. Sepatu rodanya. Iya. Terus kalau Dikenal Farel sama Bintangnya? banyak orang juga. Farel sama Bintangnya apa? Bisa menang dong pasti ya. Senang lah. Senang. Oke, terima kasih kalau gitu sudah bergabung bersama kami di Obrolan Pagi. Ada Bintang dan juga Farel. Terima kasih. Juga di sini ada Ridwan. Sukses terus bisnis-bisnisnya, Bro. Aman. Apa namanya? Bukan cuman hanya berolahraga, tetapi juga menginspirasi kita semua untuk ayo kita lakukan kegiatan positif dengan bersepatu roda. Satu gitu kata ya. lagi. Apa tuh? Jangan lupa olahraga. Jangan lupa olahraga. Oke. Usai jeda kita akan olahraga kalau gitu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Obrolan Pagi, sarapan informasi pagi Anda.